Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Oliver MV. Apa kabar kalian semua? Aku harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku bakalan sharing-sharing apa yang barusan aku lihat tadi pagi. Dan pas banget tadi pagi aku bangun subuh. Habis bangun subuh, coba YouTubean, dan ada topik menarik yang ya bakalan aku share lah pada video kali ini. Aku bakalan aku share, yaitu masalah bentuk piston. Nah, aku juga baru tahu ternyata piston itu ada bentuk-bentuknya nih. Ya menarik sih, menarik banget. Jadi aku bakalan share di video kali ini soal bentuk piston yang ya bisa dikategorikan ada yang umum juga, ada juga yang nggak umum sih. Nah, sedikit cerita, jadi gini, awalnya itu kan aku bangun ya siap-siap biasa, mandi dan segala macamnya, ngopi dulu. Nah, terus kan aku nonton YouTube tuh biasanya, nunggu berangkat kerja aku nonton YouTube. Nah, di situ aku nonton satu video yang cukup menarik, karena di video itu dia jelasin bagaimana caranya kita upgrade performa mesin tanpa harus bore up. Nah, menarik kan? Gimana tuh caranya upgrade performa mesin tanpa bore up? Nah, ternyata setelah aku tonton video itu sampai habis, nah untuk ukuran diameter piston itu nggak diganti teman-teman. Jadi dia ngikutin ukuran diameter piston yang standarnya, tapi yang diganti itu pistonnya. Dia pakai piston yang aku nggak tahu itu piston jenis apa. Yang jelas dengan pakai piston itu kompresi bakalan naik nih. Yang dari bawaannya R15 itu yang kalau nggak salah flat, pistonnya jenisnya flat, terus diganti dengan piston yang jenong gitu. Nah, di video itu sih dia ngomongnya jenong ya. Nah, tujuannya penggantian piston ini tuh untuk meningkatkan performa. Terus ya lumayan sih, di tes dyno di video itu tembus sampai 20-an lebih untuk horsepower-nya. Nah, terus dari video itu aku nyoba lagi nih nyari video-video lain, boleh-boleh lah. Nah, ternyata di jagat permesinan ini piston tuh ada macam-macam teman-teman. Nah, yang aku ulik tadi tuh jenisnya itu ada beberapa ya, ada 3. Yang umum banget yang dipakai itu ada 3, yaitu piston flat. Nah, ini yang sering banget yang dipakai untuk mungkin mesin-mesin kendaraan harian. Terus piston jenis disc tuh kayak dia cekung gitu ke dalam. Terus untuk yang tadi yang aku bilang jenong tadi, itu jenis pistonnya namanya itu dom. Nah, kita mulai untuk yang pertama itu adalah flat piston. Nah, ini flat piston ini paling banyak banget dipakai. Karena kenapa? Karena rasio kompresinya itu cenderung rendah. Ya, sedang lah, rendah sampai sedang gitu. Nah, kenapa umum banyak yang make? Karena biasanya flat piston ini untuk durability-nya tuh jauh lebih awet. Aku pernah juga ngobrol soal piston ini sama Om Chung. Beliau sendiri lebih suka pakai piston yang jenisnya kayak gini nih, flat gini. Nah, katanya dengan jenis piston flat itu saat ada langkah usaha kalau nggak salah, jadi kayak saat ada ledakan dari pembakaran di ruang bakar itu lebih merata sih, gaya tekannya itu lebih merata ke area piston. Karena ya permukaannya yang flat tadi, rata, jadi nggak ada titik kayak satu titik yang tekanannya itu jauh lebih besar dibanding area lain tuh nggak ada, karena dia flat. Jadi tiap area permukaan piston tuh jauh lebih rata. Itu untuk piston jenis flat. Ya umum juga sih dipakai di motor-motor harian. Jadi kebanyakan pabrik mungkin makanya piston flat. Terus yang kedua ada disc piston. Nah, kalau disc piston ini
banyaknya dipakai di mesin-mesin dengan performa dengan rasio yang bisa dikatakan kompresinya lumayan cukup tinggi, dan juga pemakaian disk piston ini bertujuan untuk mencapai efisiensi bahan bakar juga. Nah, secara teori sih permukaan cekung ini ya, tujuannya itu untuk membantu pencampuran bahan bakar juga nih. Jadi nggak hanya cekukan di ini head piston, tapi juga cekungan di area piston ini juga bertujuan untuk mencampur udara dan bensin. Nah, hasilnya jadinya pencampuran bahan bakar dan udara itu jauh lebih baik ya dibanding piston jenis flat kayak gitu teman-teman. Kalau untuk jenis piston disk ini. Nah, biasanya untuk mesin yang pakai disk piston ini nggak hanya piston doang nih yang dia pakai. Itu biasanya di bagian head itu ruang bakarnya udah disesuaikan lah bentuk headnya. Jadinya penyesuaian dari ruang bakar di bagian head, terus dengan bentuk piston yang cekung yang dom itu bakalan efeknya bakalan naikin kompresi mesinnya juga. Karena gampangnya gini, kalau misalkan kita masih mempertahankan bentuk cekungan di head mesin standar nih, misalkan standarnya flat, terus kita masih mempertahankan cekungan di mesin ini yang flat tadi, malah yang alhasil kompresi mesin kita bakalan turun karena ruang bakarnya jadi jauh lebih besar dibanding hisapannya di ruang yang buat kita ngisap itu ya. Jadi rasio kompresinya jadinya nggak 12:1, malah jadi kayak 10:1 atau mungkin malah 9:1 gitu, karena kita masih mempertahankan bentuk cekungan di head standar mesin bawaannya kayak gitu. Nah, itu tadi untuk piston jenis disk ya. Kemudian yang terakhir ini jenis piston dome. Nah, ini yang dipakai di video update performa R15 V3 yang aku tonton tadi pagi. Nah, dia pakai piston jenis dome ini. Nah, sebenarnya atau biasanya atau seringnya piston jenis dome ini digunakan untuk kebutuhan race terus balap ya, seperti yang videoku yang tonton tadi pagi. Jadi emang ya kalau menurutku sih lebih ke arah memenuhi regulasi ya. Misalkan kita ikut di balap kelas 150 cc gitu. Nah, kalau kita bore up nih jadi 180 atau malah sampai 200, otomatis motor kita udah tidak lolos kualifikasi untuk kelas tersebut, karena cc dari motor kita tuh udah lebih gede dibanding seharusnya dari kelas itu. Nah, karena kita menggunakan piston dome ini untuk naikin kompresi mesin yang lumayan teman-teman, seriusan. Di video itu kompresinya yang standarnya dari 11:1 naik sampai ke 13:1. Nah, dengan kompresi segede itu ya otomatis performa mesin bakalan meningkat drastis ya, tanpa harus bore up, dan kita masih bisa mempertahankan diameter yang seharusnya. Diameter piston standarnya masih bisa kita pakai, tapi performanya naik. Nah, tapi perlu dicatat juga teman-teman, untuk motor harian ya dengan kompresi sebesar itu 13:1, saranku sih lebih ke pertama perawatan ke area mesin jauh lebih diperhatiin banget, untuk kayak pergantian olinya, terus ya lebih disaraninnya kalian konsultasilah sama bengkel-bengkel yang apalagi yang kalian upgrade, misalnya kan upgrade di bengkel A gitu ya, konsultasi aja ini gimana, worth it nggak nih buat harian, cocok nggak nih dibanding dibanding kalian harus bolak-balik bengkel. Apalagi kalau misalkan mobilitas kalian tiap harinya itu tinggi, kayak aku sekarang kan mobilitasku juga lumayan tinggi ya, dan kalian cuma punya satu motor itu aja gitu, jadi lebih
ya dipikir 2 kali lah kalau untuk naikin ke kompresi sebesar itu ya. 13/1 tuh lumayan gede banget sih. Aku pernah nemu kejadian, sebenarnya itu motor yang dipakai dia buat ya track day biasa. Uts, oke. Ngeri ya. Oke, lanjut ya. Jadi aku ada temen, dia make motor R25 tapi dari bloknya dia udah pakai blok R3. Itu kan kompresinya gede banget, soalnya dia masih mempertahankan head standarnya ya. Jadi apa ya? Ya rada worry-nya dengan kompresi segede itu ya pasti mesinnya cepat panas. Silakan temanku tuh berapa kali mesinnya overheat. Ya mesin juga jadi jauh lebih nggak awet. Jadi apa ya, durability-nya jauh jadi berkurang lah. Jadi untuk menaikkan kompresi segede itu lebih baiknya konsultasi dulu ke mekanik. Kepercayaan teman-teman ini gimana, worth it gak nih kalau dipakai buat harian dibanding kenapa-napa di jalan kan nggak enak banget tuh. Oke, lanjut aja. Oh ya, sama satu lagi, kalau temanku tuh tipe orangnya yang untuk perawatan motor dia emang tak akuin rajin banget. Jadi sampai sekarang motornya masih dipakai. Jadi kayak ya itu tadi aku bilang, semakin tinggi kompresinya perawatannya juga jauh lebih harus ekstra. Oke, lanjut untuk apa ya, kelebihan dan kekurangan tiap-tiap jenis piston ya. Kita mulai dari flat dulu deh. Nah, untuk kelebihan dari piston jenis flat ini, yang pertama ya pasti dia mudah dan banyak di pasaran, karena ya rata-rata piston standar itu jenisnya flat. Nah, karena dia banyak, nah kelebihan yang kedua, harganya udah pasti lebih murah. Terus karena dia juga flat ya, jadi kompresinya cenderung antara rendah ke menengah. Nah, karena kompresinya yang nggak terlalu tinggi, jadinya apa ya, piston jenis ini tuh jadi nggak terlalu cepat panas gitu loh. Karena kompresinya juga nggak tinggi kan. Jadi karena mesinnya yang nggak panas dan kompresinya yang nggak terlalu tinggi, ya ngepas lah gitu. Jadinya piston jenis ini nih jauh lebih awet. Itu untuk kelebihan piston flat. Untuk kelemahannya ya, piston jenis flat ini kurang cocok buat rasio kompresi tinggi-tinggi. Dia kurang cocok sih. Jadi kayak gimana ya, kurang awet aja kalau untuk jenis mesin dengan kompresi tinggi harus pakai piston flat kayak gini. Terus untuk kekurangan yang kedua apa ya? Ya kurang enak lah di RPM yang, bukan kurang enak, lebih tepatnya dia nggak bisa RPM tinggi sih untuk jenis piston kayak gini. Itu untuk kelemahannya kedua. Terus kita lanjut ke jenis piston disc ya, disc piston. Nah, kelebihannya, nah karena dia tadi bentuknya cekung dan disesuaikan juga dengan bentuk headnya, jadi efisiensi bahan bakarnya jauh lebih bagus untuk piston jenis ini. Terus karena penyesuaian di bagian headnya untuk kompresi yang agak sedikit tinggi dibanding piston flat tadi, dia jauh lebih apa ya, jauh lebih, karena kompresinya agak lumayan tinggi, jadinya ya powernya lebih ini, lebih ada, lebih bagus untuk powernya, lebih ya lebih nampol lah dibanding speaker dibanding piston flat. Nah tadi. Terus karena efisiensi bahan bakarnya juga bagus, kelebihannya nomor 3-nya emisinya jauh lebih rendah. Namun untuk kekurangannya, jenis disc piston ini itu cenderung nggak awet sih. Piston jenis ini tuh cenderung kurang awet, bukan nggak awet, kurang awet lah dibanding piston flat. Terus karena cekung ya, untuk mesin dengan piston cekung ini lumayan sedikit populasinya, jadinya saat kita belinya juga lumayan susah dan udah pasti mahal. Terus nah karena tadi aku bilang kompresinya agak lumayan tinggi, otomatis bahan bakar yang dipakai dia juga bakalan mintanya yang oktannya jauh lebih tinggi.
Nah, itu untuk kekurangan dan kelebihan disk piston. Terus yang terakhir nih, yang paling favorit ya, karena berurusan sama racing, berurusan sama race balap, yaitu dom piston ya. Untuk kelebihannya ya otomatis dibanding disk sama flat, rasio kompresi yang dihasilkan dari dom piston ini bukan lumayan lagi ya, cukup tinggi, lebih tinggi dibanding disk tadi. Dan efisiensi bahan bakarnya juga ya sebenarnya aku nggak tahu sih mana yang lebih efisien, cuman ya dibanding disk mungkin lebih efisien ini ya piston disk, cuman ya cukup efisien lah bahan bakarnya dibanding flat. Terus itu untuk kelebihannya ya. Untuk kekurangannya ya apapun yang berurusan dengan balapan rata-rata mahal. Ini piston jenis ini nih sangat mahal loh teman-teman, seriusan. Ya coba aja kalian cari di marketplace apapun lah, atau kayak coba ke bengkel gitu nanya dom piston tuh wah mahal banget sih untuk harganya. Nah mungkin sekian dulu ya untuk pembahasan antara piston apa tadi, flat, dom sama disk tadi. Nah kesimpulan video kali ini, kalian mau pakai piston jenis apapun sebenarnya bebas, tergantung isi dompet kalian dan disesuaikanlah dengan penggunaan motor kalian. Apakah motor itu dipakai harian atau emang peruntukannya buat balap race only gitu. Ya ditanyain aja lah sama mekanik-mekanik kepercayaan kalian, kalian lebih cocoknya pakai piston jenis apa. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Aku juga udah mau nyampe kantor ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe videoku kali ini. Share juga ke teman-temannya jika membutuhkan. Dan emang kalau nggak butuh ya share aja, nggak apa-apa. See you in the next video. And goodbye. Ciao.